Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Indonesia belum benar-benar bebas dari penjajahan Belanda. Berbagai perundingan pun terjadi, seperti perundingan Linggarjati yang dilakukan pada 11 sampai 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh Indonesia dan Belanda pada 25 Maret 1947. Kemudian perjanjian Renville yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat bernama USS Renville PA 227 yang berlabuh di Jakarta. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara yang terdiri dari Australia yang dipilih Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat yang dipilih oleh Belanda dan Indonesia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati. Isi perundingan Renville ini adalah tentang batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook. Setelah itu, Belanda terus menuduh Indonesia melanggar gencatan senjata. Sedangkan Indonesia juga menuduh bahwa Belanda telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Akhirnya perundingan ini menemui jalan buntu. Lalu utusan Belanda pulang kembali ke negara asalnya. Tanggal 11 Desember 1948, suasana antara Indonesia dan Belanda pun semakin memanas. Delegasi Belanda mengirim nota kepada Komisi 3 negara yang mengatakan Belanda nggak mungkin berunding dengan Indonesia. Belanda memberitahu kepada 3 negara tersebut kalau mereka akan membentuk sendiri pemerintahan internal di Indonesia. Sementara itu, wakil Indonesia di PBB mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menempatkan lagi perselisihan Indonesia-Belanda dalam agenda sidang PBB. But they also led to the fall of my country from its ancient proud place to that of a weak, dejected colony. Keadaan yang semakin memanas ini akhirnya meletus di akhir tahun 1948. Tepat 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua dengan menyerang Jogja. Kenapa sih Belanda menyerang Jogja? Waktu itu, status Jogja adalah sebagai ibu kota negara Indonesia. Ya, benar. Ibu kota negara Jakarta dipindah ke Jogja karena kondisi Jakarta yang sangat nggak aman setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Belanda menyerang Jogja melalui Maguwoharjo dan mereka berhasil masuk ke Jogja. Saat itu perlawanan kecil sempat dilakukan karena sebelum penyerangan para prajurit TNI telah ditarik keluar kota sehingga Soeharto selaku komandan Brigade 10 Wehrkreis 3 gak mampu berbuat banyak karena cuma punya satu kompi aja, yaitu kompi pengawal Brigade Presiden. Pasukan Soeharto pun mundur dan akhirnya Belanda berhasil menduduki Jogja. Selain berhasil menduduki Jogja, Bung Karno dan Bung Hatta yang sedang berada di Yogyakarta berhasil ditangkap oleh Belanda. Setelah penangkapan, Presiden Soekarno diungsikan ke Prapat, Sumatera Utara pada tanggal 22 Desember 1948. 2 bulan kemudian, Wakil Presiden Muhammad Hatta diungsikan ke Bangka, Kepulauan Bangka Belitung pada Februari 1949. Sebelum diungsikan, Soekarno dan Hatta sempat memimpin rapat kabinet dan memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran, Syafruddin Prawira Negara yang ada di Sumatera untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Mandat untuk Syafruddin adalah untuk memastikan kekuasaan Indonesia masih ada melalui PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, meski Jogja jatuh ke tangan Belanda. Belanda sempat tertipu. Mereka mengira dengan jatuhnya Jogja, maka Indonesia segera menyerah. Padahal, pasukan di berbagai daerah di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa masih bergerilya atau menyusun taktik perang. Contohnya, ada Jenderal Sudirman yang melakukan serangan ke pusat kekuasaan Belanda dan berperang saat sedang sakit. Selain itu, ada A.H. Nasution juga melakukan serangan pada 22 Desember 1949 dan memproklamasikan pemerintahan militer di Pulau Jawa. Setelah penangkapan dan pengasingan Soekarno dan Hatta, rakyat pun seakan kehilangan kepercayaan kepada TNI.
Hal ini wajar, karena rakyat menyaksikan begitu mudahnya Belanda masuk dan merebut Jogja. Serangan Belanda melalui agresi militer dua ini benar-benar membuat kondisi Indonesia dalam keadaan sulit. Bahkan sebagai propaganda, Belanda menggembar-gemborkan ke dunia internasional kalau Indonesia udah hancur dan TNI udah nggak ada lagi. Kemudian datanglah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan mengirimkan surat ke Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin diadakannya serangan. Jenderal Sudirman pun menyetujuinya. Kemudian Sri Sultan berkoordinasi dengan Letkol Soeharto untuk melakukan serangan. Serangan massal pun direncanakan tanggal 1 Maret 1949. Namun di luar dugaan, Letnan Komarudin asal Maluku Utara kelupaan tanggal penyerangan. Sehari sebelumnya, yaitu 28 Februari, Komarudin yang disebut sebagai Tentara Sakti Tahan Peluru memulai penyerangan jam 6 pagi. Sirine berbunyi. Pertempuran hebat pun tak terelakkan. Kesalahpahaman ini sempat membuat Soeharto marah dan memerintahkan pengawalnya untuk mendatangi Komarudin dan bilang kalau Komarudin salah tanggal. Di sisi lain, Belanda mengira serangan ini adalah serangan utama dan terbesar. Pertempuran ini terjadi sampai tengah malam. Keesokan harinya, 1 Maret 1949, tepat pada pukul 6 pagi, sirine pun kembali berbunyi. Penyerangan pun dimulai. Ketika sirine berbunyi, para pasukan TNI dan masyarakat telah berada di depan garis pertahanan Belanda. Pihak Belanda pun tentu terkejut dengan serangan dadakan ini, termasuk Kolonel Van Langen yang baru bangun dari tidurnya. Belanda gak siap. Letkol Soeharto memimpin penyerangan menuju ke Malioboro. Sementara itu, Letkol Vence Sumual, Mayor Sarjono, dan Mayor Kusno memimpin di sektor lainnya. Bendera merah putih dikibarkan di Jalan Malioboro dan beberapa tempat. Teriakan "Merdeka!" terdengar dari suara rakyat setelah berkibarnya bendera merah putih. Pihak Belanda tentu nggak tinggal diam. Kolonel Van Langen menghubungi pasukan bala bantuan dari Semarang. Ketika bala bantuan Belanda dari Semarang tiba di Jogja, para prajurit Belanda yang sebelumnya di Jogja telah mundur. Akhirnya Belanda pun mundur. Tepat jam 12 siang, TNI berhasil memukul seluruh pasukan militer Belanda. Jogja pun berhasil direbut kembali dalam waktu 6 jam. Berita serangan 1 Maret ini kemudian disebarkan oleh pihak TNI dan masyarakat ke luar negeri melalui Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara yang ada di Sumatera. Esok harinya, 2 Maret 1949, berita ini disampaikan ke pemerintah PDRI di Bukit Tinggi via radiogram. Informasi tersebut kemudian disampaikan ke Alexander Andreas Maramis yang merupakan diplomat Indonesia di New Delhi, India. Warta atau berita yang sama juga disampaikan kepada Lambertus Nicodemus Palar, diplomat Indonesia di New York, Amerika Serikat. Tentu saja, berita ini menggetarkan orang-orang yang lagi hadir di sidang PBB di New York. Dalam buku sejarah Indonesia Modern tahun 1200 sampai tahun 2004 yang ditulis oleh Merle Calvin Redcliffe, seorang sejarawan Australia, mengatakan kalau serangan 1 Maret 1949 membuktikan bahwa Indonesia masih mampu melawan Belanda dan meyakinkan bahwa Indonesia mampu berdiri tegar sebagai sebuah negara yang merdeka. Kemudian Belanda mendapat tekanan dari Amerika Serikat dan PBB untuk mulai memberikan pengakuan kedaulatan dan penyerahan kekuasaan kepada Indonesia dalam perjanjian damai, Romruyen, dan konferensi Meja Bundar. Namun ada kontroversi tentang peran Letkol Soeharto dalam peristiwa ini. Dalam buku Sejarah Orde Baru oleh Dedi Ahmad, Letkol Soeharto tercatat sebagai inisiator dan pemimpin pertempuran. Namun berkebalikan dengan kesaksian Abdul Latif, anak buah Letkol Soeharto yang mengatakan kalau Soeharto sedang bersantai makan soto babat
bersama pengawal dan ajudannya yang tidak lebih dari 10 orang. Saat itu, hanya Kapten Abdul Latif dan 2 pasukan yang tersisa. Dikabarkan, 2 anak buahnya meninggal, sedangkan 12 orang lainnya terluka. Sementara itu, ada 50 pemuda laskar gerilya yang meninggal dan dimakamkan di dekat stasiun Tugu Yogyakarta. Akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Latif kembali ke markas gerilya yang ada di Kuncen Barat, Yogyakarta. Selain itu, dalam buku Indonesian Cinema, Framing the New Order oleh Krishna Sen, menyebutkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX hanya menjadi pengaman pasif. Padahal, Sri Sultan dikenal cukup aktif menunjukkan perhatian dan simpatinya dalam usaha melawan penjajah Belanda. Tak hanya itu, salah satu sejarawan yaitu Asfi Warman juga mengkritik dominasi peran Soeharto. Berdasarkan fakta bahwa Soeharto yang saat itu berpangkat Letnan Kolonel jelas nggak mungkin menginisiasi serangan umum 1 Maret. Asfi Warman yakin bahwa inisiator sesungguhnya pasti Sultan Hamengkubuwono, sedangkan Soeharto hanya pelaksana lapangan. Dalam buku karya Mahpudi C.S. Suryono yang berjudul Pak Harto Untold Stories, menyebutkan bahwa serangan umum 1 Maret telah sangat dipersiapkan secara matang. Suryono adalah salah satu kerabat Soeharto waktu itu. Suryono mengaku bahwa dirinya telah ikut dengan Soeharto bergerilya di hutan-hutan sebelum peristiwa serangan umum 1 Maret. Bahkan, ia mengatakan Soeharto selalu tampil di depan saat bertempur melawan Belanda. Pada saat itu, Pak Harto seolah-olah punya kekuatan mental yang luar biasa. Boleh percaya atau enggak, tapi Pak Harto seperti nggak mempan ditembak, kata Suryono. Pak Harto sering menyuruh Suryono untuk berada di belakang Pak Harto. Suryono ingat kata-kata Pak Harto yang bilang, "Kalau takut mati, gak usah ikut perang." Suryono pun menyayangkan beberapa orang yang meragukan peranan Soeharto dalam serangan umum 1 Maret tersebut. Dia berpendapat bahwa orang-orang yang mempersoalkan Pak Harto adalah mereka yang gak suka sama Soeharto. Suryono sendiri merasakan keikhlasan Pak Harto pada saat perang dan terus berjuang membangun Indonesia. Kelak, generasi penerus akan melihat nilai-nilai yang sudah pasti dilakukan Soeharto untuk Indonesia. Seperti dalam buku Pak Harto, The Untold Stories. Sejarah ini pun diabadikan dalam monumen serangan umum 1 Maret 1949 di dalam Museum Benteng Frederik di Yogyakarta. Kalian udah pernah ke museum ini belum? Kemudian, setiap tanggal 1 Maret diperingati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Now, you know. You have a question?